Ya, dalam rangka memperingati tahun pertama imigrasi Jayapura, kita akan mereview sedikit halaman kantor Kementerian Imigrasi Jayapura. Ya. Ini sepintas kita melihat sedikit. Ada di Jalan Percetakan Negara ya. Tuh, Jalan Percetakan. Jadi untuk teman-teman yang mau urus paspor, kantornya di sini. Ada di pintu masuk utama sebelah sayap sebelah kanan. Tim dari Kementerian Imapas. Nanti saya coba review sampai di dalam, kita melihat aktivitas di dalam kantor ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini ingin mengurus paspor, silakan datang ke kantor Imapas Provinsi Papua. Ya, ini dia. Kita akan mereview sedikit saja kantor Imapas. Ini momen spesial yang pertama ulang tahun Kementerian Imapas Republik Indonesia. Ini ada informasi buat teman-teman nanti yang mau mengurus administrasi tentang keimigrasian. Sini sudah ada petunjuk, papan petunjuk untuk prosedurnya seperti apa nanti. Silakan berkomunikasi dengan tim yang ada di Kementerian Imapas. Ya, mungkin selama ini kita bikin video ini untuk spesial momen ya, untuk teman-teman kita, rekan-rekan kita ASN yang ada di Kementerian Imapas. Selama ini belum ada yang tahu di mana kantor Imapas, bagaimana aktivitasnya mereka. Mungkin lewat video ini kita review sedikit ya, sedikit saja. Kalau datang urus paspor atau dokumen-dokumen terkait dengan imigrasi, kita bisa ke sini, langsung berkoordinasi dengan tim di sini. Karena di sini sudah lengkap informasi tentang keimigrasian. Ini kebetulan kita ada kedatangan tamu ya, urus bersaudara kita dari border. Ya. Ada lagi ngurus panjangan dokumen toh. Wah. Selamat ulang tahun yang pertama buat tim Kementerian Imapas Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Papua. Ini spesial momen ya buat rekan tim kita yang ada di Kementerian Imapas, khususnya di Provinsi Papua. Jadi lewat video ini kita juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya buat seluruh tim Imapas di seluruh Republik Indonesia, dari pimpinan sampai dengan staf. Jadi saat ini saya ada review ruangan kerja dari tim Kementerian Imapas Provinsi Papua dan rekan kita dari ASN ya. Jadi rekan-rekan yang ingin mengurus paspor yang selama ini belum tahu kantor Imapas, mungkin lewat video ini bisa ada sedikit rekomendasi. Oke. Ruang Intelcam ya. Jadi untuk kalau kita sedikit
apa ya, tahu bahwa Kementerian IMAPAS ini kan dulu bersama-sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Namun di era kepemimpinan Bapak Prabowo, kementerian ini dipisah. Lembaga ini dipisah menjadi Kementerian IMAPAS. Jadi Kementerian IMAPAS itu dulu merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Di era Bapak Prabowo dipisah menjadi Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi kita masih melihat dulu persiapan acara kita hari ini untuk perayaan ulang tahun yang pertama. Tim dari Kementerian IMAPAS Republik Indonesia, khusus di Provinsi Papua. Ya. Wajib dibaca ini. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini kita mengambil liputan dinas dan kegiatan dinas di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka menghadiri HUT ke-1 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025 untuk tingkat Provinsi Papua, tepatnya di kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jalan Percetakan Negara. Kita masih mengecek persiapan. Rencana dihadiri oleh Bapak Staf Ahli Gubernur Papua bidang pengembangan otsus, Bapak Hosea Murid, mewakili Bapak Gubernur Papua, Bapak Matius de Fakiri, SIK MH. Kita masih pengecekan, masih 5% persiapan dulu. Karena rencana di undangan itu kita jam 9 ya. Oke. Demikian luar. Kita lihat sedikit-sedikit. Ada lihat. Ada logo. Ini sementara masih dari tim kementeriannya. Staf Ahli Gubernur Papua bidang pengembangan otsus.
Bapak di pengadilan tinggi? Iya. Oh, yang gantikan ketua pengadilan tinggi? Enggak, Pak. Ya, saya mewakili dari pengadilan. Dua 3 kali ya? 3 kali. Pak Kamil ya 2 kali. Saya 1 kali tapi udah 30 tahun lebih. Kali kita. Jadi kalau kita bicara Papua untuk menuju Papua, ya harus ada betul-betul hubungan langsung kita ada di lapangan. Nah, kita tahu seperti apa kondisi Papua. Nah, awal-awal itu banyak siap-siap selalu. Lama-lama nyaman juga di Papua. Kita. Ya, sudah kalian kita persiapan. Selamat ulang tahun ya buat seluruh Kemen Imapas di seluruh Republik Indonesia yang ke-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati dengan tema satu langkah, satu semangat, satu pengabdian untuk bangsa. Rabu, 19 November 2025. Unit Pelaksanaan Teknis Imigrasi Masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan Papua dan para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sebelum izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nova yang akan membantu acara pada hari ini. Berikut dan Mas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Yang kedua, pembukaan. Kita masuk di persiapan pembukaan acara. Hari lahir Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ini dapat. Foto bersama. Terakhir foto. Marilah kita memasuki Persiapan acara. acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hadirin mohon berdiri.
Misi Raya dan Mars Imapas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan mengharap ridho dan inayah-Mu, memanjatkan syukur atas kehadiran-Mu pada acara Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-1 tahun 2025. Ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukan dan kuatkan kami dalam persaudaraan yang tulus, ikhlas. Berilah harta kami dengan kesucian serta hiasi akhlak kami dengan keteladanan, kestabilan, kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan. Ya Allah, ya Hadi, Engkau Zat yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Qadir yang Maha Kuasa. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebajikan dan keselamatan dunia akhirat. Ya Allah, tutuplah aib kami dan tentramkanlah kami dari rasa takut. Ya Allah, berikanlah. Ya Allah, ya Ghaffar yang Maha Pemberi ampun, berikanlah ampunan-Mu kepada kami atas perbuatan sengaja maupun tidak. Dan jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah untuk bekal kami saat kami bertemu denganmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kami taufik, hidayah dan inayah-Mu. Terimalah doa syukur kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Yaitu pembacaan sejarah Hari Lahir Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan dibacakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua. Kepada Bapak kami persilakan. Yang menunjuk dan melantik Agus Andrianto yang merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih. Keputusan ini menjadi tonggak sejarah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan yang sebelumnya tergabung dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini disatukan dalam satu kementerian yang memiliki fokus kuat pada pelayanan publik, perlindungan hak warga negara serta penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini diperkuat dengan terbitnya keputusan Presiden nomor 133/E tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan Pemasyarakatan membentuk tim transisi untuk menyusun struktur organisasi, merumuskan arah kebijakan, dan menata kembali tata kelola kelembagaan agar sesuai dengan visi dan misi kementerian baru ini. Proses tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga momentum penyatuan semangat dan budaya kerja antara aparatur keimigrasian dan pemasyarakatan yang kini berada dalam satu rumah besar bernama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pada tanggal 19 November tahun 2024, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencatatkan sejarah dengan mengundangkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor 1 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Makna di balik tanggal 19 November ini sangat beragam. Selain berbeda dengan kementerian lain yang baru lahir, pada tanggal ini menandai lahirnya identitas baru sekaligus menjadi simbol soliditas dan semangat transformasi kelembagaan. Momentum ini bukan hanya tanggal kelahiran, melainkan awal dari babak baru pengabdian, karena Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kini telah memiliki bentuk, tubuh, dan legal standing. Selain itu, tanpa SOTK, kementerian ini tak punya bentuk. Tanpa bentuk, tak ada arah. Tapi lebih dari itu, tanpa keyakinan, semua kerja kerasnya akan kehilangan makna dengan terbitnya peraturan utama yang ditandatangani secara langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hal ini berarti memberikan sinyal kesiapan
operasional kementerian tersebut. Proses panjang menentukan hari lahir telah dilewati, berawal dari kajian yang dilakukan oleh Pusat Strategi Kebijakan. Dilanjutkan pembahasan yang dilakukan oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan seluruh pimpinan tinggi media unit utama. Hal ini menjadi momen untuk menuangkan kerangka berpikir dari sejumlah alternatif tanggal-tanggal bersejarah yang telah dilalui oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dengan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor MIP garis mendatar HK titik 03.02 garis mendatar 78 tentang penetapan lahir Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kementerian dan Pemasyarakatan melainkan sebagai hari lahir, semangat baru pengabdian, dan menjadi penanda bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hadir untuk memperkuat pelayanan publik, menjaga kedaulatan negara, dan memastikan perlakuan manusiawi serta keadilan bagi seluruh warga. Dari tanggal inilah perjalanan baru dimulai, perjalanan menuju kelembagaan yang profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel. Jakarta, 5 November 2022. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ditandatangani Agus Hadi Prayogo. Sekian. Sambutan dari Kang Imapas. Yang membentuk Kabinet Merah Putih untuk membantu pemerintahannya selama periode 2024 sampai dengan 2029. Kabinet Merah Putih diumumkan oleh Presiden di sidang paripurna MPR pada tanggal 20 Oktober 2022 dan tertuang dalam keputusan Presiden nomor 133 garis miring P tahun 2024. Terdiri atas 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian. Kementerian Imapas. Pada Senin 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik Agus Adianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tertanggal 5 November 2024, dibentuklah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemen Imipas. Pasca pelantikan, berbagai langkah strategis segera dilakukan. Menteri Imipas membentuk tim transisi untuk menyusun struktur organisasi, merumuskan arah kebijakan, dan menata kembali tata kelola kelembagaan agar sesuai dengan visi dan misi kementerian baru. Dalam sambutannya, Menteri Agus menyampaikan 2 kata kunci yang menjadi tugas dan fungsi utama Kemen Imipas: menjaga atau melindungi atau guard, dan pembina atau pembimbing atau guide, yang kemudian menjadi moto utama Kemen Imipas. Visual, gambar, background dan background memang milik dari Pada tanggal 19 November 2024, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan misi administratif, Menteri Imipas menetapkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Momentum ini pun menjadi tonggak sejarah Kemen Imipas. Tak hanya sebagai kelahiran identitas baru, tanggal ini menjadi simbol soliditas dan semangat transformasi menuju babak baru pengabdian kepada negeri. Proses panjang menentukan hari lahir tanggal-tanggal bersejarah yang telah dilalui oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pada akhirnya, 19 November disepakati dan telah disetujui oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menjadi hari lahir Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang
selanjutnya disebut Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sesuai dengan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor MIP garis datar HK titik 03.02 garis datar 78 tentang sejak tanggal 19 November 2024, Kementerian hadir untuk memperkuat pelayanan publik, menjaga kedaulatan negara, dan membimbing warga negara Indonesia menuju era baru yang profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel. Pada peringatan hari jadi yang pertama, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengusung tema satu langkah, satu semangat. Sejarah singkat Bapak. Imigrasi. Pada Bapak, Sambutan. silakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya pada pagi hari ini hari ulang tahun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan atau membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Hari Bakti Imigrasi Pemasyarakatan yang pertama, tepatnya pada hari ini tanggal 19 November tahun 2025. Yang terhormat unsur Forkopimda yang hadir bersama kita pada pagi hari ini. Dalam hal ini yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolda Papua atau yang mewakili, yang saya hormati Pangdam Cendrawasih atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili Bapak Staf Ahli. Terima kasih Pak atas hadirnya pada pagi hari ini. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Renaldi Kasuops. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Serta yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Papua, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Iketut Pancaharia SHMA. Terima kasih Bapak. Serta yang kami hormati Kepala BNN Provinsi Papua, yang diwakili Analis SDM. Terima kasih. Dan yang kami hormati Bapak Wali Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili Wakil Wali Kota. Terima kasih Pak. Ada Pak Wali Kota? Ada. Tadi info masih ada tadi. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, yang mewakili. Terima kasih Pak. Kepala Kantor Kementerian Hukum Papua, terima kasih Pak Kabak. Kepala Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia Papua, yang mewakili, serta Bapak Ibu sekalian yang hadirin yang berbahagia. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami tidak dapat menyebut satu persatu, baik dalam kapasitas sebagai jabatan dan personil. Pada kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih atas kehadirannya. Serta yang kami hormati ke seluruh KUPT Imigrasi dan Pemasyarakatan dan para pejabat struktural serta hadirin yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya membacakan sambutan Menteri. Amanat Menteri Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang pertama
Rabu 19 November 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat berkumpul bersama melaksanakan upacara peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pertama tahun 2025. Atas nama pribadi dan pimpinan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, saya mengucapkan selamat Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada seluruh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hari ini merupakan sebuah momentum historis yang tidak hanya menandai perjalanan kelembagaan, namun juga memperkuat komitmen kita untuk terus bergerak sebagaimana tema yang diangkat dalam peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu satu langkah, satu semangat, satu pengabdian untuk bangsa. Satu langkah bermakna keselarasan arah seluruh unit kerja imigrasi dan pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan strategis negara. Satu semangat menggambarkan kekuatan kolektif kita dalam menghadapi dinamika global, pergerakan manusia, dan tantangan pemasyarakatan yang semakin kompleks. Satu pengabdian untuk bangsa menegaskan dedikasi kita untuk memberikan layanan publik yang aman, humanis, modern, dan berintegritas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tema peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan tahun ini menegaskan tekad bersama untuk memperkuat integritas, kebersamaan, dan kualitas pelayanan publik di seluruh lini tugas dan fungsi imigrasi dan pemasyarakatan. Upacara ini merupakan puncak dari peringatan Hari Bakti Keimigrasian, Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di mana tanggal 19 November dipilih sebagai Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan karena bertepatan dengan terbitnya Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hal ini menandakan lahirnya identitas baru sekaligus menunjukkan kesiapan kita untuk memberikan pengabdian dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Para hadirin yang saya banggakan, setahun berjalan merupakan langkah awal dari misi besar menuju Indonesia Emas 2045. Kita akan terus bergerak lebih cepat, lebih cermat, dan berdampak lebih luas. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan lahir sebagai kementerian yang memadukan dua mandat strategi negara: imigrasi sebagai guardian of national of security dan pemasarakatan sebagai guide of social registrations. Marilah kita terus menjaga semangat guard and guiding, karena di setiap gerbang negara yang kita jaga dan setiap warga binaan yang kita bimbing, di sanalah terletak kehormatan bangsa. Memasuki usia 1 tahun, kita perlu memperkuat identitas kelembagaan melalui integritas dan nilai prima, profesional dalam bekerja berbasis data, kompetensi, dan standar layanan, responsif terhadap kebutuhan publik dan dinamika global, integritas sebagai fondasi kepercayaan masyarakat yang modern dalam tata kelola teknologi dan budaya kerja, akuntabel dalam setiap penggunaan anggaran, kewenangan, dan pelayanan. Nilai prima bukan hanya slogan, tetapi harus menjadi DNA organisasi, menjadi karakter setiap insan
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam melayani bangsa. Tahun pertama ini tentu bukanlah tahun yang mudah. Tahun ini merupakan masa transisi, masa adaptasi, dan tahun kerja keras. Kita semua belajar menyatukan visi, menyamakan langkah, dan membangun fondasi yang kokoh untuk rumah besar kita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Para hadirin yang saya hormati, periode 1 tahun terakhir, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melaksanakan 13 program akselerasi yang menjadi implementasi atas cita Presiden Prabowo Subianto. Penanganan pembentukan Direktorat Kepatuhan Internal, penguatan tata kelola unit pelayanan teknis serta digitalisasi pelayanan. Hasil dari reformasi tersebut dapat dilihat dari capaian per 18 November 2025, yaitu perolehan penerimaan negara bukan pajak keimigrasian mencapai 9,2 triliun rupiah. Penerimaan dengan persentase sebesar 140,90%, sedangkan penerimaan negara bukan pajak pemasyarakatan mencapai 45,8 miliar atau 451% di atas target. Transformasi digital layanan keimigrasian menjadi tonggak penting perjalanan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Aplikasi All Indonesia yang telah diimplementasikan di seluruh negara dan pelabuhan internasional, Golden Visa dengan realisasi nilai investasi sebesar 48,2 triliun rupiah. Pengembangan AutoGate di seluruh bandara dan pelabuhan internasional dengan total 266 AutoGate. Pengembangan PMI Lounge dan Immigration Lounge. Para hadirin yang saya banggakan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga melaksanakan transformasi pemasyarakatan dengan mendorong jajaran pemasyarakatan untuk dapat mengambil peran dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, di mana warga binaan diberdayakan melalui kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan perikanan dengan tata kelola yang profesional, partisipatif, dan berbasis kolaborasi lintas sektor dengan total pemanfaatan lahan seluas kurang lebih 528 hektar dan pelibatan 10.892 WBP untuk 76 klaster ketahanan pangan. Total upah yang diberikan kepada para warga binaan mencapai 700.153.577 rupiah. Upaya ini tidak hanya memberikan nilai tambah bagi pemenuhan pangan, tetapi juga menjadi media pembinaan yang produktif dan berkelanjutan yang dapat memanfaatkan warga binaan telah selesai melaksanakan hukuman dan kembali ke masyarakat. Dalam rangka mendukung program strategis nasional yang termasuk dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional terkait dengan hilirisasi kelapa, saat ini kita sudah menyiapkan lahan seluas 500 hektar untuk ditanami kelapa. Sebagai informasi, kita sudah melakukan penanaman bibit kelapa sebanyak 360.700 bibit di seluruh wilayah Indonesia secara serentak pada tanggal 9 September 2025. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga memberi bantuan bibit yang akan ditanam oleh masyarakat sebanyak 27.000 bibit. Di Kabupaten Blora 5.000 bibit, di Kabupaten Palembang 5.000 bibit, dan Kota Tangerang di Kota Tangerang. Selain itu, dalam rangka memperkuat pembinaan produktif di seluruh unit pelaksana teknis, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berhasil memperluas kesempatan pemberdayaan warga binaan melalui pembentukan 205 lembaga pelatihan kerja di berbagai kabupaten pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Indonesian Prisons
Products and Arts Festival sebanyak 2 kali dalam rangka pengenalan dan pemasaran produk UMKM yang dihasilkan oleh BPP dengan hasil penjualan mencapai Rp1.309.528. Tidak hanya pada aspek layanan teknis, Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan juga menguatkan fungsi sosial, di mana pada periode Januari sampai Oktober 2025 kita telah menyalurkan total 310.818 paket bantuan sosial bagi keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Dengan rincian paket sembako Kementerian Imigrasi sebanyak 54.632 paket. Paket bantuan bakti sosial Jumat Berkah, Minggu Kasih yang rutin dilaksanakan setiap minggunya sejumlah 239.311 paket, dan paket sembako Kandil dan UPT sejumlah 16.875 paket, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis kepada 5.207 penerima manfaat yang melibatkan nakes pemasyarakatan dan nakes multisektor. Selain itu, program ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perhatian dan dukungan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Para hadirin yang saya banggakan, semua capaian ini merupakan wujud komitmen kita dalam mengimplementasikan Asta-Cita Presiden. Capaian ini turut diakui dengan berbagai penghargaan dan apresiasi, antara lain penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPKP mencapai 92,16%. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baru berumur 1 tahun berhasil meraih penghargaan kematangan produktif dalam lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa. Peringkat ISO 21001-2022 untuk Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Peringkat ke-10 layanan imigrasi bandara terbaik di dunia. Juara kelima kategori Gold Winner Anugerah Humas Indonesia tahun 2025. Juara umum dan 4 kategori Public Relation Indonesia Award tahun 2025. Apresiasi dari US, Marsal Kepolisian Jepang dan Atase Kepolisian Tiongkok atas bantuan dalam penangkapan dan penanganan buronan dan DPO internasional. 2 piagam penghargaan pada Basnas Award 2025 serta berbagai prestasi olahraga tingkat nasional maupun internasional. Para hadirin yang saya banggakan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi dan perannya tidak dapat berdiri sendiri. Kolaborasi dan sinergi menjadi sebuah keharusan demi mencapai tujuan pembangunan nasional yang besar. Para hadirin yang saya hormati, tema hari Bakti Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025 yaitu satu langkah, satu semangat, satu pengabdian untuk bangsa. Mengajak kita untuk semakin memantapkan arah, memperkuat disiplin, mengukuhkan integritas dan menyelaraskan langkah ke depan. Perjalanan kita di tahun kedua akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Akan tetapi, peluang besar bagi transformasi pelayanan publik, penegakan hukum, dan pengembangan kapasitas nasional juga akan didapatkan oleh institusi kita. Mari kita jadikan Hari Bakti ini sebagai awal dari suatu proses untuk memperkuat budaya kerja yang adaptif dan berorientasi hasil, mengembangkan transformasi digital yang berdampak langsung pada peningkatan layanan, menegakkan integritas sebagai pilar utama reformasi birokrasi, meningkatkan koordinasi dengan seluruh mitra kerja,
baik di tingkat pusat maupun daerah. Memastikan seluruh aparatur mampu bergerak dalam suatu arah, satu visi dan satu semangat. Pembaruan bekerja lebih cepat, lebih cermat, lebih bersih dan lebih berdampak. Sebelum mengakhiri amanat ini, kami menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, serta belum optimalnya pembinaan terhadap warga binaan. Untuk itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen masyarakat. Ke depan, kami memohon doa dan dukungan dari masyarakat agar kami dapat terus berbenah serta berkomitmen untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas pelayanan, program pembinaan warga binaan ke arah yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga semangat Hari Bakti pertama ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam memperbaiki pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Selamat Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-1. Satu langkah, satu semangat, satu pengabdian untuk bangsa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Jakarta, 19 November 2025. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andos Agus Andrianto SH M.A. Sekian dan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua. Acara selanjutnya, Bapak Ibu hadirin kami kami mohon kesediaan Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat bisa berdiri di depan. Selanjutnya kami minta para Forkopimda dan Kepala dari AB 1, 2, 3. Kami minta kesediaan Bapak Ibu datang untuk tangan di kepala, baik di depan dada. Kami 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, waktunya kita memotong kue. Kami mohon kesediaan Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk maju ke depan satu langkah dan memotong satu persatu kue ulang tahun. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dan penumpang 2 tahunnya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Mari Bapak Ibu, kami mohon kesediaan bersama untuk tiup lilinnya. Siap, kami minta kesediaan Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan potongan kue ulang tahun. Kepada Gubernur Provinsi Papua yang mewakili oleh staf ahli bidang pengembangan otonomi khusus, kami silakan.
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mohon kesediaan kembali ke tempat untuk para forkopimda dan pelajar. Baik Bapak Ibu menghadap ke kamera. Pose tangan di depan, di bawah. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Selanjutnya tangan di kepala di atas. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kami ucapkan terima kasih. Kami persilahkan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan juga bisa kembali ke tempat. Dan kue ulang tahun. Baiklah Bapak Ibu tamu dan hadirin sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara dan Hari Bakti Kementerian Imigrasi perhatian untuk bangsa. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan, kami sudah menyediakan makan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pada pagi hari ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah merupakan salah satu kementerian yang baru pada era pemerintahan Bapak Presiden kita Prabowo Subianto sama Wakil Presiden Raka Buming. Kita tahu Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah merupakan salah satu kementerian yang baru. Artinya baru dibentuk tepatnya pada tanggal 19 November 2024 yang lalu. Dan tentunya dengan adanya kementerian yang baru ini bukan berarti dia hanya baru dibentuk, tapi secara tusinya itu sudah ada dari Institusi Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah, tentunya kami termotivasi dan untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan adanya kementerian yang baru, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ini salah satu memicu kami bagaimana untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Akhirnya bagaimana kita tahu tema kita yang tema kita pada bangsa. Kita motivasi harus semangat ini demi kepentingan bangsa dan negara, khususnya di wilayah kerja kami di Papua sini. Saya dari selaku Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas di Papua ini kurang lebih menjabat sebagai Kanwil sejak Januari 2020 ini. Kondisi Papua juga saya sudah tahu beberapa tahun yang lalu sebelumnya saya sudah bekerja di sini. Kondisi Papua sedikit saya pahami. Harapan kami ke depannya bagaimana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik itu adalah komitmen kami. Baik itu pelayanan secara manual maupun digital, khususnya pelayanan yang ada di perlintasan negara. Jadi itu fokus kami adalah perlintasan negara seperti PLBN School. Itu kami akan memberikan pelayanan di sana bagaimana supaya
untuk menghindari adanya illegal entry ya. Jadi ada di batasan ini kami punya minimalisir adanya lintas ilegal. Ini dari sisi ini dari Pak Akademi Pemasyarakatan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Kami dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua ditugaskan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengemban tugas di wilayah Papua ini. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua itu akan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan yang ada di Papua ini. Nah, kita mengetahui bersama bahwa Papua ini luas. Kebetulan kami Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua itu membawahi 4 provinsi, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Induk, di mana masing-masing wilayah mempunyai karakteristik dan permasalahan yang sering terjadi. Contohnya beberapa waktu lalu terjadi perlawanan oleh warga binaan pemasyarakatan dan pelarian warga binaan, sehingga kami di sini selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua akan berupaya memperbaiki sistem pengamanan dan pelayanan terhadap warga binaan maupun masyarakat yang berkunjung ke lembaga pemasyarakatan. Mungkin itu saja. Saya masih mau tanya satu. Ya. Ini tahun pertama ya? Ya. Pelaksanaan pelayanan pemasyarakatan di Provinsi Papua. Imigrasi. 2 tahun yang pertama. Iya, 2 tahun yang pertama. Tantangan terberat dalam pengawasan di lintas batas seperti apa? Untuk penanganan lintas batas itu kita tingkatkan dalam hal bagaimana kita memberikan pelayanan ya. Tentunya kita ketat dalam pengawasannya. Ya. Jadi setiap pelintas itu diwajibkan memiliki dokumen negara, dokumen perlintasan. Contoh seperti dokumen pas lintas batas. Pas lintas batas itu adalah setiap warga yang ada yang berdomisili di wilayah perbatasan itu yang punya hak mendapatkan pas lintas batas. Sementara kalau yang dari luar, ya, dari luar memiliki dokumen perjalanan yang namanya paspor. Nah, itu di situ kita perkenalkan. Kemudian di dalam itu ada SOP-nya semua, ada untuk pengawasannya. Kemudian setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan. Itu memesankan di sana. Dokumen perjalanan kemudian visa bagi yang punya paspor. Itu ada visanya. Itu pengawasannya di situ. Jadi kalau orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia melalui perlintasan wilayah hukum, kalau dia punya paspor dia punya visa. Kalau dia hanya memiliki pas lintas batas, kalau yang dari Papua ini itu berupa kartu. Kartu dan itu tidak semua warga negara Papua dapat diberikan kartu pas lintas batas itu sendiri. Ini khusus masyarakat yang berdomisili di daerah-daerah perbatasan itu. Ya, daerah perbatasan saja yang dapat diberikan pas lintas batas. Kalau di luar daerah perbatasan itu wajib memiliki pas perjalanan yang berkualitas. Terus untuk menghindari ya tentunya kita ada semacam wawancara ya, mengadakan pendalaman ketika itu ada orang yang kita curigai mungkin ada indikasi ya, ada indikasi melakukan pelanggaran di imigrasian, itu kita lakukan pendalaman. Dan jika itu ada indikasi kita temukan ya, ada bukti akan melakukan pelanggaran di imigrasian, itu yang bersangkutan kita deportasi. Kita deportasi. Penjelasan tidak berbeda dengan sebelumnya. Paspor biasa sudah dijalankan
atau elektronik. Nah itu memang karena untuk menseragamkan, untuk mendapatkan kekuatan ya, biar paspor kita itu lebih kuat lagi pengakuan internasional. Jadi kita memakai paspor elektronik. Kalau paspor elektronik khusus itu kalau dia pakai objek, ya kita kalau melalui objek. Jadi tidak dicap lagi paspornya, tidak dicap lagi melalui objek, dan bahkan kita negara tidak memberikan visa, ya. Tidak memberikan visa bagi pemegang paspor elektronik. Itu seperti Jepang. Dan Jepang paspor elektronik tidak membutuhkan visa selama nanti masih dari sana ke sana jadi itu jangka waktu tertentu. Jadi sebelum kita berangkat itu diregistrasi dulu untuk kasih Bapak. Demikian laporan dinas dan kegiatan dinas kami dari kantor imigrasi dan pemasyarakatan Provinsi Papua di Jalan Percetakan. Video ini kami juga mengucapkan selamat ulang tahun buat seluruh rekan-rekan ASN yang bertugas di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di seluruh Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Papua. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya dengan episode dinas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Rahayu rahayu, salve salve, shalom.